Komisioner KPU periode 2022-2027 telah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Setumpuk tugas berat telah menanti mereka, para komisioner KPU baru untuk menyelenggarakan pemilu 2024 mendatang. Di tengah mepetnya jadwal tahapan pemilu, persoalan anggaran dan pengadaan logistik belum berhasil diputuskan. Bagaimana KPU baru menjamin pesta demokrasi 5 tahunan dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner KPU 2022-2027 Idam Holik. Selamat sore Pak Idam. Selamat sore Mbak. Dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa. Selamat sore Kang Saan. Selamat sore Nak. Oke, saya mau ke Pak Idam terlebih dahulu. Ini Grace fresh baru keluar dari ruang rapat Komisi 2 bersama dengan pemerintah dan juga penyelenggara lain. Pak Idam, Anda dan 6 komisioner lain sudah dilantik oleh Presiden dan tugas berat menanti bagaimana menjaga independensi KPU sebagai penyelenggara dari tekanan politik, karena kan KPU harus independen, bebas intervensi. Pak Idam? Kedengeran. Ya, oke Mbak. Ya, oke. Pak Idam, Anda dan 6 komisioner lain sudah dilantik oleh Presiden. Dan tugas berat menanti Anda semua. Bagaimana menjaga independensi KPU dari tekanan politik, Pak Idam? Dalam penyelenggaraan pemilu itu ada dan ada 12 asas penyelenggaraan pemilu yang kami harus laksanakan. Salah satunya adalah asas mandiri. Insya Allah kami akan menjaga betul kemandirian ini. Pak Idam, meskipun Anda dan juga penyelenggara lainnya dipilih oleh partai politik, bagaimana kemudian menjaga supaya Anda bebas dari intervensi partai politik ataupun intervensi dari anggota parpol yang kemarin memilih Anda serta kawan-kawan lainnya? Dalam studi etika, itu bisa menjadi salah satu sumber etika, dan hubungan kami dengan legislator ataupun partai politik di parlemen itu adalah hubungan etis yang dimana saya yakin partai politik juga akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan begitu juga dengan kami terikat dengan kode etik penyelenggara pemilu. Jadi Anda bisa jamin ya bahwa KPU yang baru ini akan bebas dari intervensi partai politik, Pak Idam? Harus terbebas dari intervensi manapun. Oke, Kang Saan, saya ingin tanya ya, anggota komisi ataupun anggota komisioner dari KPU ini kan dipilih ya oleh anggota Komisi 2 DPR yang notabene adalah anggota partai. Tadi Pak Idam sudah menegaskan komitmennya secara kode etik, mereka akan terikat oleh kode etik dan semuanya harus bisa mematuhi aturan masing-masing begitu ya. Apakah kemudian Komisi 2 bisa menjamin bahwa tidak akan mengintervensi anggota KPU baru selaku penyelenggara pemilu, Kang Saan? Ya, kita harus sama-sama komitmen ya untuk menjaga kemandirian, independensi, integritas dari para penyelenggara pemilu, karena mereka yang akan menjalankan secara teknis taut dengan soal pemilu 2024 yang akan datang. Nah, selain soal kemampuan profesionalisme mereka yang dipertaruhkan agar pemilu itu bisa berjalan dengan efisien, efektif, dan berkualitas, serta demokrasi juga berkualitas, itu ada hal lain yang mereka pertaruhkan. Salah satunya adalah independensi dan integritas serta kredibilitas mereka yang mereka pertaruhkan. Nah, untuk itu maka semua harus berkomitmen untuk menjaga itu. Nah, walaupun misalnya tadi dalam konteks relasi hubungan antara komisioner KPU, Bawaslu, partai politik, DPR, dan pemerintah, relasi ini kan tidak bisa kita hindari. Pasti akan ada relasi. Masa dalam seperti hari ini, misalnya dalam pembahasan PKPU dan sebagainya, walaupun PKPU itu adalah kewenangan dari penyelenggara itu sendiri, tapi kan harus dikonsultasikan, dan mereka juga membutuhkan bantuan dan juga support dari pemerintah, juga dari DPR. Tapi sekali lagi komitmen untuk menjaga independensi itu menjadi hal yang penting, apalagi untuk konteks pemilu 2024.
Oke, semua orang ataupun semua stakeholders baik dari DPR dan juga KPU harus sama-sama punya komitmen untuk menjaga independensi begitu ya untuk kelancaran pemilu 2024. Pak Idam, kita tahu ya ada usulan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang mengemuka usulannya itu. Apakah kemudian KPU baru bisa menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai konstitusi kita karena kuncinya ada di Anda dan teman-teman selaku penyelenggara, Pak Idam? Alhamdulillah pada sore hari ini rapat dengar pendapat menyimpulkan salah satunya adalah mempertegas bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2024 itu dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024 dan penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional itu diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Jadi RDP pada sore hari ini sangat penting ya untuk memberikan keyakinan publik kepada masyarakat Indonesia bahwa pemilu akan diselenggarakan tepat waktu dan tadi pun dalam RDP semua pihak memiliki komitmen yang sama agar pemilu dapat diselenggarakan tepat waktu. Pemerintah dan legislatif sudah bersepakat untuk mempersiapkan anggaran pemilu serentak 2024. Oke, Pak Idam, kalau nanti ada skenario ataupun ada operasi-operasi politik yang meminta ataupun menekan KPU untuk menunda pemilu dari berbagai sisi seperti pengadaan logistik ataupun ada soal anggaran, apakah kemudian Komisioner KPU akan berusaha sekuat tenaga supaya pemilu tetap berjalan sesuai jadwal, sesuai dengan tahapan, Pak Idam? Karena ini banyak sekali kemudian skenario yang diberikan kepada KPU. Kami ini kan penyelenggara, kami ini pelaksana undang-undang pemilu. Oke. Dalam undang-undang enggak kedengeran. Silakan dilanjut Pak Idam. Ya, oke baik ya Mbak. Sorry ini kayaknya ada gangguan di KPU ini kan penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau kita buka Undang-Undang Pemilu pasal 167 ayat 1 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi apapun yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang merujuk pada ketentuan konstitusi yang dimana di dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 1 jelas di sana dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan di setiap 5 tahun sekali. Okay. Dan hari ini merupakan momen yang penting mempertegas apa yang menjadi komitmen bersama pada keputusan RDP terdahulu bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Insya Allah ke depan tidak akan ada masalah lagi karena kita semua sudah berkomitmen. Tadi dalam RDP pun Pak Mendagri mempertegas semua kebutuhan penyelenggaraan pemilu ini akan disediakan. Oke, sudah ada komitmen dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri begitu ya Kang Saan. Kalau sudah ada komitmen dari pemerintah, bagaimana dukungan politik DPR untuk memastikan pemilu 2024 benar-benar berjalan, apalagi setelah Presiden Jokowi kemarin memimpin rapat langsung koordinasi persiapan pemilu hari Minggu. Dukungan politik DPR seperti apa Kang Saan? Ya, dukungan politik DPR tentu akan maksimal ya. Karena ini ada agenda bangsa, agenda dan dari sisi mulai dari payung hukum yang sedang kita mulai bahas secara maraton, bukan hanya pada rapat kerja hari ini saja, sebelumnya juga kita sudah bahas sangat intensif terkait dengan soal aturan ya. Yang kedua juga kita tentu juga akan memberikan anggaran yang diberikan oleh KPU tentu dengan efisiensi dan efektivitas pemilu itu kan menjadi hal yang penting. Jadi sekali lagi DPR akan memberikan dukungan yang maksimal pemilu itu terlaksana dengan jadi dari sisi aturan atau payung maupun dari sisi anggarannya. Oke, kita sudah dengar komitmen dari KPU dan juga komitmen dari DPR untuk sama-sama menyelenggarakan pemilu 2024, tapi kami nanti akan membahas lebih dalam, mengorek lebih dalam hasil rapat hari ini tampaknya belum mencapai kesepakatan. Ada beberapa isu tahapan pemilu yang belum disepakati antara pemerintah, KPU, Bawaslu dan juga Komisi 2 DPR, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustapa, dan Komisioner KPU 2022-2027 Idam Holik. Tampaknya terputus komunikasi kami dengan Komisioner KPU Idam Holik sambil menunggu bergabungnya kembali Pak Idam. Saya mau ke Kang Saan. Kang Saan, hari ini rapat dengan pendapat ataupun RDP antara Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri ini diharapkan banyak orang bisa mencapai beberapa kesepakatan ataupun keputusan soal tahapan-tahapan. Tapi tampaknya belum ada keputusan yang tercapai, terutama soal masa kampanye yang perbedaannya sangat signifikan ini antara keinginan pemerintah, keinginan DPR, dan keinginan KPU. Mungkin bisa dibeberkan hasil rapatnya, Kang? Kenapa tidak tercapai? Poin-poin masalahnya apa aja? Di sekian banyak pelaturan yang dibahas itu sudah banyak sekali yang sudah kita selesaikan terkait dengan soal PKPU. Ini kan tinggal menyisakan beberapa isu saja, beberapa poin saja. Pertama terkait dengan soal durasi masa kampanye. Oke. Nah, jadi durasi masa kampanye ini kita akan kaji lebih detail lagi. Misalnya gini, KPU yang lalu itu kan mengusulkan 120 hari terkait dengan durasi kampanye. Yang kedua, pemerintah minta 90 hari. DPR ada yang minta 60 sampai 75 hari. Nah, benarnya tinggal KPU sampaikan saja hal-hal apa saja yang memungkinkan, misalnya kampanye 190 hari, 75 hari nanti. Kalau memang tidak mungkin, apa penyebabnya semua kan, jadi dia detilkan, nanti kita diskusikan. Misalnya terkait dengan soal pengadaan logistik, bisa terkait dengan soal terbentur aturan, ada Perpres kan yang mengharuskan pengadaan logistik sekian hari. Tadi Mendagri sudah menyampaikan, pemerintah akan mensupport dari berbagai peraturan. Misalnya bisa saja nanti Perpres tentang pengadaan logistiknya akan kita diubah. Itu udah ada jaminan dari Kemendagri. Bisa terkait dengan soal BPK itu juga sama, nanti kita akan komunikasikan. Jadi misalnya yang kedua terkait dengan soal kita juga pendelegasian, jangan disentralistikkan pencetakan logistiknya. Kita dibuat zona saja misalnya. Jadi untuk mencetak terkait dengan kebutuhan logistik itu dibuat zona. Nah, ini juga memudahkan diskusi misalnya. Kita bagi zona dari Indonesia Timur, zonanya di mana, Sumatera zonanya di mana, Jawa dan sebagainya. Ini untuk tidak diadakan sentralistik. Ini yang pertama terkait durasi. Oke. Kalau soal anggaran, apakah sudah ada keputusan bahwa tidak ada masalah, sudah disepakati, Kang Saan? Ya, kalau anggaran selama KPU misalnya mengajukan misal 76 triliun dan itu tidak bisa diutak-atik lagi karena ini sesuatu yang sudah fix dan sudah sesuai dari semua tahapan, kita kan tetap harus menyetujuinya. Jadi DPR pasti menyetujuinya karena hal itu tidak bisa, karena mereka yang secara teknis dan mereka yang akan menggunakan. Oke, saya mau ke Pak Idam. Pak Idam sudah bergabung? Sudah Mbak Nana, sudah. Pak Idam, kalau soal anggaran kami dengar sudah ada jaminan dari Presiden Jokowi, kemudian sudah ada jaminan tadi dari KPU dan juga Kemendagri, artinya nanti akan diselesaikan melalui Kementerian Keuangan. Kalau soal anggaran berarti sudah tidak ada masalah ya Pak Idam ya? Ya, mengenai anggaran sebesar 76,6 triliun, alhamdulillah sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu rapat penetapannya saja. Oke, kalau soal masa kampanye, kami dengar itu ada perbedaan signifikan ya antara KPU, kemudian DPR dan juga pemerintah. KPU malah menginginkan perpanjangan masa kampanye menjadi 203 hari. Sementara DPR ada yang berkeinginan 60 sampai 90 hari, pemerintah fix di 60 hari. Kenapa kemudian KPU malah memperpanjang masa kampanye? Apa pertimbangannya, Pak Idam? Tadi dalam penjelasan Ketua KPU RI, Ketua KPU RI itu tidak menjelaskan berapa jumlah masa kampanye, tetapi beliau menjelaskan tentang jadwal di tahun 2019 yang lalu. Dan saat ini kami sedang melakukan kajian secara komprehensif untuk mengambil keputusan mengenai masa kampanye yang paling ideal. Seperti itu, Mbak.
Oke, apakah dengan waktu 60 sampai 75 hari menurut KPU ini akan menyulitkan dari segi pengadaan logistik, Pak Idam? Kami saat ini masih melakukan kajian dari semua aspek, tidak hanya dari sisi proses pencetakan, distribusi, dan pengemasan, tapi juga kami akan melakukan kajian dari sisi sengketa proses pemilu, yang dimana membutuhkan waktu sekitar 56 hari kalender. Oke, berarti KPU belum memutuskan ya masa kampanyenya berapa lama ya? Masih dikaji. Seperti apa yang menjadi keputusan RDP pada sore hari ini, nanti kami akan melakukan kajian secara mendalam secara bersama antara pihak DPR dan pemerintah yang seperti itu, Mbak. Oke, Pak Idam, saya ingin tanya ya, ini kan soal anggaran akan bersinggungan ataupun beririsan dengan fee ataupun pembayaran bagi para petugas TPS. Kami tahu bahwa KPU yang periode lalu itu menganggarkan pembayaran untuk para petugas TPS ini sesuai dengan UMR. Kalau kemudian anggarannya nanti dikurangi, apakah itu akan berpengaruh? Dikurangi juga honor para petugas TPS ini yang pada 5 tahun lalu itu banyak berjatuhan korbannya. Sampai saat ini di internal kami tidak ada wacana pengurangan untuk honor KPPS ataupun badan ad hoc sebagaimana yang telah diusulkan, dan insya Allah nanti akan ada kenaikan yang cukup signifikan dengan memperhatikan beban kerja serta keselamatan kerja. Oke, Kang Saan, ini DPR bagaimana ya memberikan masukan kepada KPU mengingat bahwa pada pemilu 2019 kemarin banyak sekali para petugas TPS yang kemudian menjadi korban, meninggal dunia. Ini supaya tidak terjadi lagi mengingat ini adalah pemilu paling kompleks, pemilu paling rumit di seluruh dunia. Jadi KPU harus benar-benar bisa mengurangi, meminimalisir korban yang jatuh, terutama para petugas TPS. Ya, pertama tentu dari sisi rekrutmen untuk penyelenggara ad hoc ya. Jadi rekrutmen untuk penyelenggara ad hoc di level TPS maupun kelurahan dan kecamatan itu harus memperhatikan berbagai faktor termasuk usia, kesehatan. Itu penting untuk dipertimbangkan secara matang oleh KPU supaya dari sisi dua itu. Yang kedua, DPR tentu juga akan memberikan honor yang relatif memadai untuk mereka. Jadi supaya juga beban mereka berat padan dengan yang mereka dapatkan. Oke, terakhir Pak Idam, apakah sudah ada formulasi yang disusun oleh KPU untuk meminimalisir korban terutama para petugas TPS ini supaya tidak terjadi kejadian seperti 5 tahun yang lalu ini? Ya, kami sudah membuat desain kebijakan. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Saan itu sebenarnya sudah kami rancang, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPR khususnya kepada Kang Saan ya. Dan nanti insya Allah kami akan formulasikan itu, dan jika merujuk pada persyaratan badan ad hoc khususnya KPPS pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 kemarin atau Pilkada 2020 kemarin, itu usianya sudah dibatasi dengan usia maksimal 50 tahun. Oke, jadi selain pembatasan usia, peningkatan honor juga desain untuk petugas KPPS sudah disiapkan begitu ya oleh KPU. Nanti kami juga akan konsultasikan dengan DPR serta sebelumnya kami akan proses deliberasi dengan masyarakat sipil. Oke, baik. Kita berharap tahapan ataupun isu-isu yang belum mencapai kesepakatan antara DPR, KPU dan juga pemerintah segera diputuskan sehingga tidak akan mengganggu jalannya tahapan pemilu yang harusnya dimulai kapan Pak Idam? 14 Juni, betul? 14 Juni 2020 insya Allah tahapan akan dimulai. Oke, artinya ini harus cepat sekali diputuskan sehingga tidak mengganggu tahapan awal dari pemilu 2024. Dan dukungan politik dari DPR tapi tanpa intervensi juga sangat diperlukan. Kang Saan, nanti kita akan tagih bagaimana dukungan politik tanpa intervensi dari teman-teman di DPR dan juga partai politik. Terima kasih sekali. Dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada Komisioner KPU 2022-2027 Idam Holik dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopha. Sehat selalu Kang Saan dan juga Pak Idam. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Terima kasih, Nak. Ya, terima kasih Mbak Nana.